assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Les Makim. Oke, kali ini kita akan belajar kembali ya soal asli ya atau bocoran ya, mirip sekali dengan pengetahuan kuantitatif untuk hari ke-1, 2, dan 3 ya. Tipe soalnya seperti ini ya. Kita akan bahas ya Dik ya. Oke, langsung saja ya Dik ya. Kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1, sistem persamaan linear variabel x, y, z, 2x ditambah y plus z sama dengan 7 dan seterusnya ya Dik ya, memiliki penyelesaian x sama dengan a, y sama dengan b, dan z sama dengan c. Pernyataan yang benar adalah, oke ya, ini kita lihat adalah hubungan 1, 2, 3, 4 ya Dik ya. Di sini ada a, ada c, ada b, dan seterusnya. Kalau misalkan adik bertemu dengan tipe soal seperti ini, langsung saja nanti x, y, dan z adik rubah menjadi a, b, c biar lebih cepat ya pengerjaannya. Jadi persamaan ke-1 itu menjadi 2a ditambah dengan b ditambah dengan c ya, itu z kan ya, ini z itu sama aja c, hasilnya sama dengan 7. Paham ya? Untuk persamaan yang kedua, maka nanti 4a ditambah dengan 2c itu hasilnya adalah 10. Pada persamaan yang ketiga itu adalah x itu a ya, maka a dikurangi 2b itu hasilnya adalah p. Ini p ya, ini p. Nah, pertanyaannya, manakah pernyataan yang benar? Untuk poin ke-1, apakah 2a plus c itu sama dengan 5? Adik bisa lihat pada persamaan ke-2 nih. Coba masing-masing kakak bagi dengan 2 ya. Maka nanti menjadi 4 dibagi 2 itu adalah 2, 2 dibagi 2 itu adalah 1, 10 dibagi 2 itu adalah 5. Maka betul tidak 2a plus c sama dengan 5? Betul ya. Karena 1 betul, maka 3 jelas betul. Poin ketiga nggak usah kita cek ya. Selanjutnya 2a ditambah 2b ditambah c, apakah hasilnya 9? Saya akan tulis di sini ya. 2a ditambah 2b ditambah c, apakah hasilnya 9? Nah, 2a ditambah c itu kan hasilnya 5 ya, maka nanti 5 ditambah 2b apakah hasilnya 9? Untuk mencari b, ada bisa lihat ya pada persamaan ke-1 ya Dik ya. Ini kan 2a ditambah c itu kan katanya 5 nih, maka nanti menjadi 5 ditambah b itu hasilnya adalah 7. Maka kita peroleh nilai b nya adalah 2 ya, maka nanti 5 ditambah 2 dikalikan 2 itu hasilnya 9, maka nanti 9 sama dengan 9. Iya, berarti pernyataan kedua juga pernyataan yang benar. Oke, selanjutnya kita lihat ya pada pernyataan yang keempat. Pada pernyataan yang keempat, jika a nya adalah 1, apakah nilai p nya sama dengan min 3? Kita lihat ya pada persamaan ketiga ini, untuk di soal a dikurangi 2b sama dengan p. A nya itu 1 dikurangi 2, b nya berapa Dek? B nya itu adalah 2 ya, saya kalikan 2 sama dengan p. 1 dikurangi 4 itu hasilnya adalah min 3, berarti betul ya, p nya itu adalah min 3. Jadi semua pernyataan benar, maka jawabannya itu adalah poin E. Pasti kalian bisa ya, nanti lebih cepat ya mengerjakannya ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Fungsi G dan H didefinisikan dengan Gx ya, saya punya persamaan Gx, x plus 3, x min 3, x min 1. Nah, sedangkan Hx itu adalah Gx ditambah dengan 2. Nah, untuk pernyataan baris pertama ya, berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban dari pilihan tersedia setiap baris. Kita akan cek untuk baris pertama ya. Baris pertama, apakah nilai H2 itu hasilnya negatif 24? Kita akan masukkan ya persamaan Hx. Maka nanti Gx ini ya, x plus 3, x min 3, x min 1, saya tambah dengan 2. Nah, saya substitusikan x-nya adalah 2. 2 ditambah 3 itu adalah 5, 2 dikurangi 3 itu kan min 1 ya. 2 dikurangi 1 itu adalah 1 ditambah dengan 2. Maka nanti negatif 5 ditambah 2 itu adalah negatif 3. Loh kok ini negatif 24? Maka pernyataan 1 adalah pernyataan yang salah. Kita klik yang salah. Selanjutnya, untuk grafik fungsi H
diperoleh dengan menggeser grafik fungsi G dua satuan ke atas. Ya, untuk materi yang kedua ini berarti materi translasi ya, pergeseran. Translasi. Oke, jika kita punya persamaan Y sama dengan MX plus C, kita geserkan ya terhadap AB. A ini untuk sumbu X, B itu untuk Y, maka nanti hasilnya adalah Y min B sama dengan M, X min A plus C. Ini berarti plus minus sebenarnya, ini plus minus. Nah, ternyata ada kata-kata digeser ke atas. Kalau ke atas berarti bermain Y. Nah, ini B-nya. B itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau ke atas itu plus, kalau ke bawah itu min. Kalau untuk A itu pergeseran terhadap sumbu X. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, gitu ya. Nah, karena digeser ke atas, itu artinya ini B-nya adalah 2. Digeser 2 satuan, maka 2 kayak gini. Nah, A-nya tidak dijelaskan, maka A-nya tidak digeser, maka A-nya adalah 0. Maka nanti persamaan bayangannya menjadi kayak gini, Dek. Y min 2, nah kayak gitu. Sama dengan M, X ya, A-nya ini 0, plus minus C. Nah, kita aplikasikan ya untuk soal di sini. Apakah Hx itu diperoleh dari menggeser fungsi Gx? Kita punya fungsi Gx ya, ini Gx. Sama dengan ini ya. Jadi kalau kalian sudah langsung paham bisa langsung ya, cepet ya, gitu. Ini saya akan jelaskan biar kalian paham ya. Nah, karena digeser 2 satuan ke atas, maka yang berpengaruh itu adalah Y-nya. Gx itu Y, gitu ya, Dik ya. Maka artinya Y digeser 2 satuan ya. Y min B, B-nya positif 2, maka kayak gini. Ini tetap yang di ruas kanan karena X-nya tidak digeser. Nah, kayak gini. Nah, mereka sama aja Y sama dengan X plus 3, X min 3, X min 1. Nah, ini pindah ruas ke sana, jadi plus 2. Nah, X plus 3, X min 3, X min 1 itu kan sebuah persamaan Gx. Kita masukkan sini Gx. Gx ditambah dengan 2. Nah, Gx ditambah dengan 2 itu kan fungsi Hx. Jadi Y di sini adalah Hx. Jadi adalah pernyataan yang benar bahwa Hx itu adalah hasil dari Gx digeser ke atas. Begitu ya. Oke, ini adalah teorinya. Kita lanjut ya ke soal bukan soal ya, baris ketiga. Apakah grafik fungsi H memotong X sama dengan 0 di titik 0,11? Intinya H ini kita substitusikan X-nya 0 gitu ya, Dek ya. Apakah hasilnya 11? Saya masukkan di sini aja. Ini ya, kita masukkan X-nya 0 ya. 0 ditambah 3 itu 3. 0 dikurangi 3 itu min 3. 0 dikurangi 1 itu adalah min 1 ditambah 2. Min 9 dikalikan min 1 kan 9 ya. 9 ditambah 2 berapa? 11. Betul sekali ya. 0,11. Pasti bisa ya, Dea. Oke, next kita masuk ke soal nomor 3. Suatu balok dengan perbandingan panjang, lebar, dan tinggi. Oke, saya punya balok di sini. Perbandingan panjang, lebar, dan tingginya itu adalah 5:1 gitu ya. Oke, saya buat di sini 5:1. Ternyata luas permukaannya adalah 88 ya. Luas permukaannya itu 88. Pernyataan yang benar ya. Klik. Oh, bukan benar aja ya. Kliklah jawaban sesuai hasilnya, benar atau salah. Oke. Nah, kuncinya itu adalah di luas permukaan balok. Apa itu rumusnya? Luas permukaan balok, rumusnya itu adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dikali lebar kali tinggi. Ini ya rumusnya ya. Oke, luasnya saya masukkan. Di sini ada 88, di sini 2 ya, Dek. Nah, ini gimana, Mbak? Ini adalah sebuah perbandingan. Maka saya buat sini adalah X, sini X, sini X. Dikali dengan berapa nih? Masing-masing X. Ya. Maka nanti panjang kalikan lebar, 5X dikali X itu jadi 5X kuadrat. Panjang kalikan tinggi, 5X dikali X. Ini kan tingginya X ya. Maka 5X kuadrat. Lebar kali tinggi, X dikali X, maka jadi X kuadrat ya. 88 dibagi 2 itu adalah 44. 5 tambah 5 10, 10 tambah 1 adalah 11. 44 bagi 11 itu adalah 4. Maka nanti kita peroleh nilai X-nya adalah 2.
maka ukuran sebenarnya balok tersebut itu adalah 10. Di sini lebarnya 2, satuan panjang ya, ini panjangnya satuannya tidak ditentukan, dan tingginya itu juga 2. Oke ya. Yuk, apakah lebar balok itu adalah 5? Salah ya, lebarnya itu adalah 2. Apakah volumenya itu 40? Volume maka nanti panjang kalikan lebar kalikan tinggi, harusnya 40. Oh betul ya Dek ya, 40 ya. Makin ada pernyataan yang benar. Kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Ya, pada baris ketiga, ini saya salah ketik ya, bukan 3 ya, ini harusnya 13 Dek tingginya. Silakan ya, adik coba ya. Balok tersebut dapat dimasukkan ke dalam tabung yang berdiameter 10 dan tingginya 13. Bisa nggak? Misalkan saya punya ada tabung ya, tabung ini diameternya itu adalah 10. Apakah bisa Dek? Bisa ya Dek ya. Nah ini diameternya tadi sini 10, ini juga ke sana kan jelas 10 juga ya. Ini tingginya adalah 13. Bisa nggak masuk nih? Bisa banget ya. Bisa ya. Ini bisa loh. Ini 2 sama 2. Boleh ini dalam keadaan seperti nanti baloknya. Nah, kayak gini ya. Yang jelas bisa masuk ya. Nah, kita buat dalam posisi seperti ini. Ya, kayak gini ya. Nah, kita masukkan baloknya. Balok dalam bentuk berdiri kayak gini kan bisa banget ya, bisa. Oke. Ini adalah 2, sini 2, tingginya 10 bisa nih masuk. Oke ya, masuk ya, karena ini tingginya tabung 13, melebihi tinggi balok kalau dalam kedudukan baloknya berdiri seperti ini. Maka pernyataan yang benar, gitu ya. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 4. Ya, ini ya, pasti kalian bisa nih tentang inverse ya. Fungsi f dengan fx sama dengan mx dikurangi 3. Untuk suatu bilangan real memiliki inverse f inverse ya, dan f inverse 3 ya, kita punya di sini f inverse 3 sama dengan m plus 1 gitu. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas antara p dan q berikut yang benar? Oke. Nah, ini adalah sebuah persamaan linear ya, maka bisa pakai cara biasa aja ya. Jika saya punya soal seperti ini, fx-nya saya buat sebagai y dulu. Y sama dengan mx min 3. Inverse itu artinya dibuat x ya. Maka nanti kayak gini, mx sama dengan y plus 3. Nah, maka nanti x sama dengan y plus 3 dibagi dengan m. Inilah inverse-nya. Ya, maka kita peroleh f inverse x sama dengan, ini inverse-nya nih. Y-nya saya ganti x lagi ya. X plus 3 per m. Oke, nah ternyata f inverse 3 ya, maka kita substitusikan x-nya 3. 3 ditambah 3 per m, hasilnya itu adalah m plus 1. Kalikan silang ya, maka nanti 6 sama dengan m kuadrat plus m. Kita kalikan ke sana deh. Ya, maka nanti m kuadrat plus m dikurangi 6 sama dengan 0. Ya, ini pindah ruas ke kanan. Kita bisa faktorkan ya. Iya. Maka nanti m, sini juga m, 6 itu kan 3 dikalikan 2. Maka nanti positif 3 dikurangi 2. Ya, maka kita peroleh m-nya negatif 3 atau m-nya adalah 2. Nah, pada saat m-nya negatif 3, maka hubungan p dan q itu adalah p lebih kecil dari q. Kalau misalkan m-nya 2 nih, m-nya 2, maka artinya p lebih besar dari q. Ya, karena di soal tidak ditentukan m-nya harus bilangan positif atau negatif, maka dua-duanya bisa masuk. Nah, dikarenakan jawabnya bisa lebih besar atau lebih kecil, maka jawaban yang tepat itu adalah tidak dapat ditentukan. Oke ya, kita akan coba soal nomor 5. Banyaknya susunan 5 huruf berbeda dari huruf A, B, C, X dan Z dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5 ya, disusun dari huruf A, B, C, X, dan Z. Sedangkan huruf X dan Z itu selalu berdampingan, dan huruf Z itu terletak di ujung paling kiri. Ini Z di sini. Dia selalu berdampingan dengan siapa? Dengan si X. Nah, udah ya. Ini yang ketiga ini kan artinya bebas ya, Dek ya. Bersisa huruf apa? A, B, C. Kalau misalkan bebas, maka Adik bisa menggunakan 3 faktorial ya. 3 kalikan 2 kalikan 1. Ya, kali nih. 3 kalikan 2 itu jawabannya adalah 6. Karena X dan Z kita anggap satu anggota. Ini pasti. Oke ya, jawabannya itu adalah 6. Adik tulis di sini ada 6.
tulis jawaban dengan bilangan cacah. Ya, oke ya. Saya bahas 5 soal terlebih dahulu. Untuk soal selanjutnya kita akan sambung ya di video selanjutnya. Assalamualaikum.